Nggak ada masalah apa-apa sama Sheila on 7? Gue nggak suka lagunya sih. Nggak suka? Nggak suka aja, tapi itu mah sebetulnya kayak lagi Sheila on 7 lagi rame. Ya. Gue kebetulan nggak suka. Jadi kayak punya hak aja untuk speak up. Ya. Nggak sepenuhnya orang Jogja itu merestui adanya Sheila on 7. Banyak haters dari sini. Di kalangan underground, satu-satunya anak pang yang motornya ada stiker Sheila on 7, ya cuman motorku tok. Dibully dulu. Kali ini channel Wong Event TV mau menceritakan kisah perjalanan Sheila on 7 yang dulunya dibenci oleh musisi Kota Kembang sampai akhirnya dicintai oleh pencinta musik Indonesia. Yang membuat Sheila on 7 didengarkan mungkin oleh tante-tante kalian semua. Terus terang gue juga dulu salah satu orang yang membenci Sheila on 7, kata Vincent Rompis, mantan pembetot bass band Club 80s. Kata salah satu dalam kalimat Vincent memperlihatkan bahwa pada suatu masa ada banyak yang membenci band dari Yogyakarta ini. Saya juga ingat masa itu, meski saya bukan salah satu pembencinya. Semua bermula di tahun 1999 ketika Sheila on 7 merilis album perdana mereka, Sheila on 7. Mereka seperti datang di waktu yang tepat dan itu jadi pengantar mereka ke puncak popularitas musik Indonesia kala itu. Dekade 90-an adalah dekade milik band, berbeda dengan dekade sebelumnya yang lebih banyak dikuasai penyanyi solo. Dengan lagu Kita dan Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki serta Jadikan Aku Pacarmu, Sheila on 7 dengan cepat meraih popularitas yang tinggi. Lagu mereka diputar di radio-radio secara maraton. Video klip mereka tayang di televisi hampir setiap hari. Jumlah penjualan album mereka pun meningkat drastis dalam waktu singkat. Sebuah band yang seakan datang dari tanah antah berantah tiba-tiba bisa bertengger di puncak, menyaingi band-band lain yang datang dari dua kota besar, Jakarta dan Bandung. Dua kota utama yang jadi penghasil musisi di Indonesia kala itu. Kehadiran Sheila on 7 seperti mengganggu sebuah sistem yang sedang terbangun. Sistem yang menempatkan Jakarta dan Bandung sebagai satu poros. Selain itu, di Bandung sedang hangat-hangatnya tumbuh sebuah perlawanan terhadap label besar atau kadang disebut major label. Perlawanan itu kerap disebut indie atau independen. Ini merujuk kepada usaha musisi untuk membuat dan mengedarkan sendiri karya mereka tanpa mengikut kepada major label. Semua dikerjakan sendiri. Bandung sedang menikmati masa kejayaan indie saat itu. Salah satu ujung tombaknya adalah Pas Band. Mereka besar lewat jalur indie dan seperti merusak kemapanan major label. Saat asik-asiknya menikmati perlawanan itu, muncul band binaan major label yang meraih popularitas dalam waktu relatif singkat, bernama Sheila on 7. Sudah begitu, band ini datang dari kota di luar poros Jakarta Bandung lagi. Ditambah lagi aliran musik Sheila on 7 yang sedikit ngepop dengan lagu yang agak menye-menye, terlalu manis kalau dibandingkan dengan musik yang diusung Pas Band atau Burger Kill misalnya. Singkatnya, lagu Sheila on 7 dianggap lagu alay di masa itu. Di antara band-band binaan major label pun, kualitas Sheila on 7 terbilang biasa aja. Bahkan jika dibandingkan dengan Padi yang juga muncul di saat yang hampir bersamaan, baik itu kualitas musik ataupun lirik, kualitas bermusik mereka di album perdana masih terbilang biasa aja. Lirik pun begitu. Lirik lagu Sheila on 7 tidak bisa dibilang nyastra atau bahkan cenderung sederhana. Seorang pekerja event organizer di salah satu pertanyaan di Quora Indonesia juga bercerita bagaimana buruknya penampilan Sheila on 7 di panggung selepas kesuksesan album perdananya itu.
Bagi IO yang pernah mengundang atau memakai jasa Sheila on 7 di awal karir mereka seusai album perdananya rilis, pasti tahu kalau band asal Jogja ini berantakan saat manggung dan terkesan serampangan mainnya. Dan itu masih berlanjut kok hingga album Sheila on 7 kedua rilis. Walau sudah lumayan rapi mainnya, tapi belum menunjukkan kalau mereka adalah band besar saat di panggung. Semua alasan-alasan itu jadi batu pijakan untuk memunculkan gelombang membenci Sheila on 7. Bandung jadi kota yang paling ramai dengan pembenci Sheila on 7. Salah satunya adalah merebaknya stiker dengan tulisan Fuck Sheila. Tulisan yang jelas-jelas menampakkan ketidaksukaan pada Sheila on 7. Semoga segalanya lebih baik. Dan bisa selalu melompat. Sebenarnya ketidaksukaan massa pada Sheila on 7 tidak hanya terjadi di luar Yogyakarta saja. Bahkan di dalam kota Yogyakarta tempat asal mereka pun ada saja yang tidak suka pada Sheila on 7. Ini diceritakan oleh Erik, personil Endang Sukamti. Menurutnya saat itu banyak juga pegiat musik Jogja yang tidak suka dan mengucilkan Sheila on 7. Tapi alasan utamanya lebih kepada rasa iri karena kesuksesan Sheila on 7 yang tergolong tiba-tiba. Aku masih inget waktu album pertama Sheila on 7 keluar, nggak sepenuhnya orang Jogja itu merestui adanya Sheila on 7. Banyak haters dari sini. Di kalangan underground, satu-satunya anak punk yang motornya ada stiker Sheila on 7, ya cuman motorku tok. Dibully dulu. Puncak ketidaksukaan pada Sheila on 7 ditunjukkan oleh Edi Brokoli, mantan vokalis band Harapan Jaya asal Bandung. Edi yang kala itu adalah seorang video joki alias VJ MTV, tampil di publik tahun 2003 dengan menggunakan kaos bertuliskan Fuck Sheila. Aksi Edi itu sempat mengundang banyak komentar. Salah satunya adalah dari aktor senior Tio Pakusadewo. Tio tampil dengan jaket berwarna perak dengan tulisan Tai EB di bagian belakangnya. Inisial EB merujuk kepada Edi Brokoli. Tio bahkan terang-terangan mengajak Edi Brokoli untuk duel kalau dia memang tersinggung. Aksi Edi itu pun mengundang reaksi dari MTV, tempatnya bernaung kala itu. MTV mencopot Edi sebagai salah satu VJ-nya. Walau mereka dalam rilis resmi mengatakan pencopotan itu tidak ada kaitannya dengan aksi Edi Brokoli, Edi sendiri menolak tuduhan kalau dia menggunakan kaos itu sebagai tanda kebencian kepada Sheila on 7. Saya pakai karena kebetulan lagi tren aja, ini masalah fashion. Gak ada maksud apa-apa, kata lelaki berambut kribo ini dikutip dari laman Liputan 6. Apapun itu, bola panas sudah terlanjur bergulir. Waktu terus bergulir, pelan-pelan Sheila on 7 malah semakin menampakkan kualitas yang berkembang jauh dari sisi musikalitas ataupun lirik. Di atas panggung pun Sheila on 7 semakin dewasa. Mereka tampil dengan baik dan dengan aksi panggung yang membuat penonton terhibur. Musik-musik Sheila on 7 seperti musik yang mengikuti zaman. Tidak heran kalau para penggemarnya yang berjuluk Sheila Gang seperti terus terbarukan. Sebagian anggotanya malah saya yakin belum bisa kencing sendiri ketika Sheila on 7 mengeluarkan album perdana mereka di tahun 1999. Mereka bisa menjaga popularitas yang sudah terbangun sejak lama. Kepribadian yang sederhana tapi hangat juga salah satu faktor yang membuat Sheila on 7 menjadi mulai diterima dengan luas oleh publik pencinta musik di Indonesia. Orang yang tidak menyukai mereka pun merasa tidak punya alasan untuk membencinya. So, kisah Sheila on 7 ini buat saya adalah sebuah perjuangan yang membuahkan hasil. Muncul diiringi cercaan dan rasa benci yang cukup besar ternyata tidak mematahkan semangat mereka. Mereka mau belajar, mereka mau berusaha menjadi lebih baik, dan mereka punya kepribadian yang hangat. Kombinasi mematikan yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini dan nyaris tidak punya pembenci.